Anda kembali bersama kami di Landstalk. Topik kita masih mengenai misteri makam fiktif, masih bersama dengan Mas Nirwono. Ya. Mas Nirwono, kalau Anda katakan tadi biaya pemakaman sebenarnya cuma sekitar 100.000 sampai 300.000. Ya. Tapi kalau memang itu di markup dengan sejumlah item-item yang tadi Anda katakan, mulai dari menggali, kemudian juga menutup, itu berapa sih Mas? Sampai berapa levelnya? Ya, kalau dari pengalaman pribadi ini justru dalam pemakaman Paman dan Pak D sebenarnya kita temukan harga pemakaman kita bahkan bisa mencapai angka 3,5 juta. 3,5 juta ya? Itu hampir sekitar 10 kali lipat ya Pak ya? Tetapi setelah kita telusuri persoalan utamanya ya, ada beberapa persoalan yang kita temukan di lapangan. Yang pertama ini bicara soal shift kerja ya. Shift kerja kita ini pegawai PNS ini kan hanya dari taruhlah jam 7 sampai dengan jam 5 sore. Nah, sementara kita tahu bahwa kalau namanya musibah kematian ini kan di atas jam-jam kerja seringkali banyak terjadi. Nah, persoalan utamanya tidak ada pekerja atau petugas yang standby di sana. Sehingga seringkali warga termasuk keluarga juga akhirnya berhubungan dengan orang yang istilahnya standby atau jaga di makam tadi. Yang mana itu bukan petugas sebenarnya ya? Yang bukan petugas resmi. Nah, artinya di sini harus ada reformasi bagaimana nanti petugasnya sendiri dibikin umpamanya 3 atau 4 shift gitu ya. Artinya kalau 4 shift kan petugasnya satu kelompok umpamanya 6 jam sekali, atau kalau 3 shift berarti kan 8 jam sekali. Nah, artinya 24 jam petugas tadi juga dapat berjaga. Sehingga kalau ada apa-apa kita bisa menuntut ke petugas tadi, Mas Nirwono ya. Betul. Kedua, pada waktu ke lapangan kita kan sekali tidak bisa membedakan mana yang petugas resmi manapun petugas yang tidak gitu. Nah, ini kan memudahkan juga kalau umpamanya ada penyeragaman petugas bahwa hanya petugas itu yang kita hubungi umpamanya. Artinya 24 jam ya. Artinya ada petugas resmi yang berseragam resmi yang kita berhubungan gitu. Karena ini nanti berhubungan dengan soal pembiayaan gitu. Nah, selama tidak jelas petugas dan juga waktu kegiatan tadi, maka kita akan mudah tadi biaya pemakamannya akan membengkak tanpa bisa kita melakukan klaim umpamanya. Kalau merasa komplain, kalau merasa dirugikan gitu. Tapi Mas, kalau artinya dengan kondisi saat ini, Anda melihat adakah sebenarnya pembiaran juga dari dinas terkait mengenai bagaimana pengawasan pemakaman kita di Kota Jakarta? Ya, ini sebenarnya bukan pembiarannya baru sekarang ya. Artinya kalau saya amati bahkan lebih dari 10-15 tahun yang lalu pun sebenarnya praktek ini masih berlangsung gitu. Tapi artinya begini, dalam konteks ini harusnya yang dilakukan oleh Pak Gubernur atau Pak Ahok mencari pokok persoalannya, substansi persoalannya. Jadi tidak hanya sekedar soal mempermasalahkan soal petugas dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman, karena di balik itu banyak persoalan-persoalan mendasar yang harus segera diselesaikan. Contohnya ya, satu ya yang kita temukan di lapangan yaitu belum adanya kepastian sertifikat penyerahan lahan makam biarpun itu di TPU-TPU resmi. Jadi ada TPU-TPU yang ternyata tanahnya merupakan tanah wakaf dari warga sekitar yang belum diserah terimakan resmi kepada pemerintah daerah DKI. Nah, karena tidak adanya surat resmi pemberian wakaf tadi ini akhirnya menggantung kepemilikan tanah tadi. Nah, akibatnya apa? Warga yang merasa dulu nenek moyangnya tinggal di situ bahkan mewakafkan tanah makam ini akhirnya menyandera dalam hal tadi itu. Mulai tadi merasa hak untuk ikut mengelola, mengatur makamnya, gitu kan. Kemudian kedua merasa bahwa ini bagian dari halaman mereka, akhirnya karena mereka 24 jam tinggal di situ, sehingga tadi praktek-praktek pengelolaan makam juga menjadi rancu di situ kan. Kemudian kalau di lapangan kita bisa lihat mulai dari pendirian kios ataupun bangunan-bangunan dalam tanda petik yang tidak sesuai berada di daerah pemakaman tanpa itu tidak ada penertiban juga ya? Tidak bisa ditertibkan karena posisinya tanah bangunan tadi itu milik warga sekitar yang notabene merupakan pemilik tanah wakaf di makam tadi gitu. Nah, ketiga yang kita lihat juga banyak warga yang menjadikan tanah pemakaman tadi menjadi jalan pintas menuju ke tempat terdekat. Nah, akibatnya apa? Akibatnya tadi orang mudah dengan hilir mudik di daerah pemakaman tadi sehingga tidak jelas mana yang petugas resmi, mana yang tidak karena terlalu banyak orang yang lalu lalang di makam tadi. Nah, ini juga perlu penanganan apakah makam yang perlu dipagar atau tidak, terus kasus lahannya bagaimana supaya begitu kita masuk ke pemakaman kita bisa dengan jelas siapa petugas, siapa yang bukan. Terus kemudian yang tidak berkepentingan harus keluar dari kawasan itu. Sehingga kalau ada masalah mafia makam, kemudian ada makam fiktif, kita akan mudah untuk menelusuri ya Mbak. Tapi Anda sepakat juga nggak sih selain kemudian beberapa item yang Anda sampaikan dan memang itu mendasar ternyata sangat berpengaruh terhadap pengawasan
makam khususnya di kota Jakarta ini. Kalau misalnya juga Pak Gubernur ingin merombak kembali atau mengganti petugas-petugas yang menjadi pengawas, apakah memang itu harus dilakukan sampai ke lini bawah? Karena mengingat ini sudah terjadi sekitar 10 sampai 15 tahun terakhir begitu praktik ini. Secara teknis sebenarnya itu tidak akan banyak menyelesaikan masalah selama kita tidak mencari akar persoalan di lapangan itu apa gitu. Karena kalau mengganti orang pun mengganti orang yang baru bahkan tidak tahu menahu soal pemakaman, justru ini akan memperkeruh suasana, memperkeruh persoalan sebenarnya karena dia tidak paham benar tentang kondisi persoalan pemakaman yang ada di lapangan yang tadi saya katakan gitu. Jadi praktek ini kan sudah lama. Jadi tentu akan lebih baik kalau kita dalam tanda petik ikut mendengarkan mereka-mereka yang sudah lama berpraktek dalam tanda petik ikut dalam pengelolaan pemakaman dan kemudian kita menelusuri satu persatu persoalannya tanpa harus gegabah umpamanya melakukan pemecatan apalagi mengganti semua orang yang justru akan kita mulai dari nol lagi gitu. Mungkin dengan beberapa item yang Anda sampaikan tadi itu diperbaiki, itu bisa menjadi satu hal yang baik untuk Pak Gubernur untuk mengawasi. Betul, paling nggak jadi pintu masuk kan, jadi pintu masuk. Oh persoalannya ini berarti kita harus melakukan secara bertahap tuh ini. Nah itu kan lebih jelas targetnya begitu. Dan seandainya mungkin pendataan itu sudah cukup baik, artinya baik, tidak perlu kemudian orang-orang yang ahli karena sudah ada data yang cukup akurat begitu yang menjadi dasar pengawasan. Baik, Mas Nirwono, kita masih akan melanjutkan perbincangan di segmen terakhir. Pemirsa tetaplah bersama kami di Line Talk, kami akan kembali usai jeda.